saya sebagai gubernur mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolda, kepada Pak Pangdam, kemudian dan seluruh Forkominda yang telah memberikan asistensi wilayah Pati, dan utamanya masyarakat Pati juga saya mengucapkan terima kasih. Dengan telah selesainya kegiatan, semuanya kita berikan wadah, yaitu di DPRD. Kita tunggu hasilnya, apakah nanti hasilnya dalam waktu 60 hari, nanti akan kita tunggu. Sore Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami melakukan rapat Forkominda lengkap. Ada Pak Pangdam, ada Pak Kapolda, ada Kapinda, Ketua DPRD, kemudian ada Pak Wakil Gubernur, Kajati, Kapengti, kemudian Bu Kepala TPA, KPA. Di mana rapat ini kita bahas terkait dengan perkembangan situasi. Perkembangan situasi kita bahas terdetail untuk agar situasi wilayah Pati dan khususnya dan secara umum wilayah Jawa Tengah kondusif dalam rangka menciptakan situasi terutama iklim investasi di wilayah kita. Ada hal yang perlu kita bahas, perlu saya sampaikan. Yang pertama, situasional wilayah Pati kondusif. Saya sebagai gubernur mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolda, kepada Pak Pangdam, kemudian dan seluruh Forkominda yang telah memberikan asistensi wilayah Pati, dan utamanya masyarakat Pati juga saya mengucapkan terima kasih. Dengan telah selesainya kegiatan, semuanya kita berikan wadah, yaitu di DPRD. Kita tunggu hasilnya, apakah nanti hasilnya dalam waktu 60 hari, nanti akan kita tunggu. Dan ini adalah proses konstitusi yang harus secara transparan kita berikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, langkah-langkah yang kita lakukan, Pemprov, Sekda dengan otonomi daerah sudah saya perintahkan untuk melakukan pantauan bahwa pelayanan-pelayanan di Kabupaten Pati harus berjalan sesuai dengan koridornya. Kemudian Biro Ekonomi, Asisten 2 juga melakukan pantauan di sana agar roda perekonomian investasi wilayah Pati berjalan. Termasuk Kesra melakukan kegiatan dengan rapat-rapat lintas sektoral bagi tokoh-tokoh masyarakat wilayah Pati untuk menciptakan situasi lebih kondusif. Termasuk Dinas Kesehatan juga melakukan pantauan ke sana agar problem kesehatan masyarakat kita terlayani dengan baik. Ini adalah gambaran secara umum. Saya yakin dan percaya dengan adanya kerja-kerja kolaboratif dari provinsi maupun kabupaten, tercipta situasi yang akan kondusif di Jawa Tengah. Demikian, Mas. Efek di luar Pati apa ada yang dibahas? Tentu ini menjadi pelajaran bagi kita, makanya nanti akan kita lakukan rapat dengan seluruh para bupati wali kota terkait dengan situasi perkembangan yang berkembang wilayah kita. Contoh misalnya, dalam hal penaikan PBB di wilayah kabupaten kota, itu adalah kewenangan daripada pemerintah kabupaten kota. Tetapi tugas Pemprov adalah memfasilitasi, melakukan koreksi, dan diajukan ke kita untuk dilakukan verifikasi. Hasil verifikasi ini harus ditindaklanjuti dalam waktu 1 minggu, sehingga tidak membebani masyarakat, khusus PBB. Contoh misalnya, dia harus menggunakan kajian pada pihak ketiga. Kajiannya apa? Kajian terkait dengan kenaikan PBB itu. Apakah dia sudah profesional, proporsional, dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak membebani masyarakat. Yang ketiga, tentu tidak harus sesuai dengan kemampuan wilayah. Hal-hal ini yang menjadi pertimbangan bagi para pejabat publik, khususnya para bupati wali kota, sehingga pada saatnya kenaikan itu tidak betul-betul menjadi problem bagi masyarakat, khususnya wilayah di mana dia menjabat. Itu yang paling utama bagi para bupati wali kota kita. Oke, cukup ya? Untuk kasus tadi kemarin dikonsultasikan nggak sih Pak kenaikan pajak itu? Sudah, jadi tanggal 12 April Sekda Pati mengirimkan surat untuk verifikasi Pemprov. Tanggal 22 April di bawah Biro Hukum, kemudian kita undang Pemda Pati untuk rapat bersama. Kemudian rapat bersama sudah ditelurkanlah 3 aspek yang harus dipenuhi. Jadi 1, harus tunjuk pihak ketiga
untuk melakukan asistensi atau kajian. Kemudian yang kedua tidak membebani masyarakat, yang ketiga disesuaikan dengan kemampuan wilayah. Dan ini dalam 1 minggu harus dilaporkan. Yang sampai sekarang mungkin ya dari kajiannya belum nyampe dan lain sebagainya. Dan ini menjadi teguran untuk Pemda Pati untuk tidak dilakukan kembali. Tetapi kan kemarin sudah ditarik ya, sudah sudah dicabut. Tinggal kita melakukan pembinaan ke depan. Kemarin 250% itu tidak mengikuti rekomendasi dari Pemprov ya Pak? Kenaikan pajak yang 250%. Belum ada kajiannya belum ada. Oke, cukup. Sikap dari Pemprov seperti apa Pak terkait warga yang meminta untuk pemakzulan itu melalui prosedur melalui DPR? Ya kita tunggu dari DPR-nya. Jadi DPR-nya sana kan kewenangannya di DPRD, bukan di Pemprov. Oke. Kalau koordinasi Cukup. dengan Kemendagri saat ini seperti apa Pak? Sifatnya hanya laporan, jadi laporan terkait dengan perkembangan situasi. Dan tim dari Mendagri, Pak Menteri kan sudah kalau nggak salah sudah menurunkan tim dari Kepati, dari Irjennya sudah ke sana. Oke, cukup ya? Oke, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.